Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. perkenalkan nama saya Rahmadina. Saya mahasiswa semester 4 PG PAUD di Universitas Negeri Padang. Izin untuk mempresentasikan modul ajar terkait agama Islam untuk anak kelas 2 SD pada kurikulum Merdeka. Jadi yang Baik, silakan. Oke Ibu. Jadi yang pertama itu ada informasi umumnya, ada identitas modulnya. Yang menyusunnya itu saya sendiri. Terus semesternya saya ambil untuk semester ganjil. Terus mata pelajarannya itu pendidikan agama Islam. Fase atau kelasnya itu kelas 2. Terus terbalik ya. Topiknya itu mengenal rukun iman, alokasi waktunya 2 kali 30 menit atau 2 jam pelajaran. Jadi pada selanjutnya itu ada kompetensi awal, peserta didik dapat mengetahui secara umum terkait rukun iman dan mampu menyebutkannya. Terus selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Untuk sarana dan prasarana yang akan digunakan itu pertama ada laptop, terus kedua proyektor, ketiga print out media, keempat itu ada LKPD beserta jawaban kuncinya yang dipegang oleh guru, dan papan tulis atau spidol. Untuk target peserta didiknya itu peserta didik reguler, peserta didik yang tanpa hambatan belajar dan siap mengenal dan memahami rukun iman. Untuk model pendekatannya di sini Dina pakai model berdiferensiasi dan problem based learning, dan pendekatan itu scientific dan kontekstual. Jadi masuk ke komponen inti, ada capaian pembelajarannya. Jadi peserta didik itu mampu memahami dan menyebutkan 6 rukun iman serta meneladani nilai-nilai keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik bisa menyebutkan 6 rukun iman secara benar dan runut. Terus juga peserta didik dapat menjelaskan rukun iman dari masing-masing rukun imannya itu per poinnya mereka bisa jelaskan. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya kepada rukun iman tersebut. Untuk pemahaman bermaknanya itu dengan memahami rukun iman, diharapkan peserta didik dapat memperkuat keimanannya dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Untuk pertanyaan pemantiknya itu yang pertama, apa itu rukun iman? Terus yang kedua itu apa saja yang termasuk ke dalam rukun iman dan mengapa kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang tadi. Terus di sini ada kegiatan pembelajarannya. Di kegiatan pendahuluan itu kita guru mengucap salam dan doa bersama, lalu menyanyikan lagu tentang rukun iman. Ada 6, itu dibawakan oleh Nusa dan Rara. Terus juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru juga menyampaikan pertanyaan pemantik, dan guru membacakan cerita terkait dengan rukun iman kepada peserta didik. Terus kegiatan inti di sini Dina bagi menjadi 5 sintak. Sintak pertama itu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Jadi itu kayak mendengarkan cerita yang tadi dibacakan oleh guru gitu. Lalu gurunya bertanya, Ibu kenapa harus percaya kepada Allah, malaikat, dan hari kiamat? Padahal kita belum pernah merasakannya. Terus abis gitu guru juga sintak kedua itu mengorganisasikan peserta didik agar belajar. Terus sintak yang 3 itu ada pelaksanaan investigasi.
Terus yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil kerja peserta didik. Yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Dan kegiatan penutupnya itu guru memberikan umpan balik dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dimengerti. Terus peserta didik juga memberikan kesimpulan dari materi yang telah guru sampaikan. Dan terakhir guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Untuk refleksi peserta didiknya itu ada beberapa pertanyaan kayak seperti apa bagian materi yang paling sulit untuk dipahami oleh peserta didik, apakah peserta didik senang dalam belajar hari ini, apakah peserta didik mengerti dengan pembelajaran hari ini. Sekian presentasi dari modul Dina. Terima kasih Bu, mohon untuk koreksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk modul berarti sudah ke arah kurikulum merdeka ya. Iya, Oke, kita cek dari atas ya di informasi itu di ya, ada penyusun, ada sekolah, ada tahun pelajaran, semester yang ke, mata pelajaran, fasenya ditambah bikin fase A garing 2, kelasnya kelas 2, kelas 2 itu di fase A bikin A dulu, garing dulu, karena ini apa ya, PAI ya. Iya. Nanti ya, sebentar. قل يجمع بيننا ربنا فاتنا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هم الله العزيز Sebentar dilihat dulu ini ya, apa CP-nya dulu ya. ويقولون أتنا قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موجودون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول nanti elemennya diisi ya, tolong diisi elemennya, karena kan itu juga termasuk salah satu yang harus dikenal ya elemennya itu. Kalau nggak salah ini tentang akidah nih elemennya akidah, bukan 2A, A garis miring 2. Kalau 2A tuh berarti kan kelas 2A ya, A garis miring 2. Oke. Elemennya ini tentang akidah. Oke, kita lanjutin. Untuk CP, untuk kompetisi awalnya kalau nggak kompetisi CP-nya ya, kompetisi awal ini ada terdiri dari CP, ada CP ya. CP-nya itu kalau bisa ditulis pada fase A. Coba cari CP PAI kelas 2 ya, fase A, CP fase A ya, yang mengenai rukun iman ini. Jadi dia CP boleh pakai CP terbaru yang Oktober 2024. Dia nanti dibantu dikirim ya CP-nya. Nanti dia ada capaian pembelajaran fase A. Jadi kata-kata gini, pada fase A, pada akhir fase A, pada elemen apa yang akan dicapai
ya. Ini kan tentang akidah nih. Nah, nanti apa yang akan dicapai seperti itu, ya. Ya, seperti ini dalam elemen akidah peserta didik mengenal rukun iman. Dalam elemen akidah peserta didik mengenal rukun iman seperti itu. Nih ya, ini berarti ini kompetensi ininya awalnya diganti, ya. Dan kata-kata diganti. Terus profil pelajar Pancasilanya, oke. Di sini beriman, oke, nggak apa-apa. Dia lebih condongnya profil memang beriman kepada Allah ya. Kalau ke gotong royong kayaknya enggak ya, ke gotong royong ya. Dia kan bukan pendidikan Pancasila, bukannya ini. Ya lebih condong ini aja, 3 ini aja, apa mandiri, berdarah kritis 3 aja. Terus sarana dan prasarana oke, target peserta didiknya oke, reguler, model dan metode yang oke. Sumber belajarnya ada? Belum Ibu. Sumber belajarnya berarti dibikin apa sumber belajar yang kita pakai? Ya, dari mana kita mengambil acuan materinya nanti? Itu harus ada sumber belajar. Untuk Rahmi tadi juga ya sumber belajarnya tolong dicantumkan di Kurtilas. Di Kurtilas juga harus ada sumber belajar. Alat dan bahannya juga tuh di Rahmi ada yang kurang baru ingat. Oke, kita lanjutin. Ke komponen inti. Oke, CP. Jadi CP tadi di atas ya, bukan di komponen inti. CP-nya posisi yang tadi ya, kompetensi awal. Nah, cuman CP-nya nanti dicari ya di ini yang tekat, CP yang tekat ya. Oke. Yang di atas terus tujuh pembelajarannya oke. Nah, 7 pembelajaran ini kita turunkan dari CP. Kayak tadi kan CP-nya tadi saya bacakan CP-nya contohnya seperti ini. Pada lihat CP-nya mana tadi? Pada elemen akidah, peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung. Seperti itu contohnya misalnya. Berarti 7 pembelajarannya adalah diambil dari situ. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terbiasa dengan mengenal, meyakini bahwa mengenal Allah gitu ya, meyakini adanya Allah gitu kan, seperti itu ya. Jadi diturunkannya dari peserta didik, tujuannya peserta didik setelah mengenal rukun iman, peserta didik mengenal Allah, iman kepada Allah melalui nama-namanya, iman kepada Allah melalui nama-nama yang agung, yang nama-nama yang agung, Asmaul Husna ya, itu TP-nya. Peserta didik beriman kepada Allah dengan mengenal nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Itu contoh TP-nya. Bisa TP-nya itu bisa hanya 1. Boleh 2, nanti diturunkan dari CP yang diambil ya, seperti itu. Kalau ini kan masih acuannya nih KD nih, TP-nya berdasarkan KD berdasarkan indikator nih kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi dilihat di CP-nya dulu, CP-nya apa, tentang apa, nanti di CP itu dijadikan TP. Baik Ibu. Baru kelima tuh banyak ya, bisa juga peserta didik beriman kepada malaikat dengan setelah peserta didik mana sih, tunggu dulu ya, nggak hafal soalnya. Peserta didik mengenal rukun iman melalui mengenal rukun iman kepada malaikat. Peserta didik mengenal rukun iman kepada ini seperti itu. Seperti itu tujuan TP-nya gitu kan. Rukun iman itu ada beberapa poin, bisa seperti itu. Lihat aja di CP-nya, coba nanti dibantu nanti ya, nanti dikirim deh ininya, CP terbaru nanti dibantu dikirim ya. Oke, lanjut ke TP. Oke, pemahaman bermakna. B, jangan mencari dapat
memperkuat keimanan dan pertanyaan pemantiknya. Oke, baik, sudah termasuk rukun iman. أجري إلا على الله وهو على كل شيء Gitu, guys. Boleh lanjutkan kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluan, persepsinya, kegiatan intinya. Jadi kegiatan pendahuluan itu sebelum kegiatan pendahuluan itu, setelah kegiatan pendahuluan itu ada persepsi ya, ada kegiatan persepsi, yaitu mengenal berdoa, ya sama lah seperti itu, ada berdoanya, itu udah ada. Oke, itu udah termasuk, udah nggak apa-apa. Kegiatan inti dibagi beberapa poin ya. Iya. Gue dulu pelan-pelan. Peserta didik mendengarkan cerita, belajar, Oke, boleh diturunkan. قد كفروا به قبل ويقذفون بالغيب من مكان Berarti ini sistemnya nanti sistemnya berkelompok mereka ya. Betul Ibu. Sistemnya berkelompok ya. Iya, betul. Nah, ayo lanjut, silakan. Boleh lanjut, turunkan kegiatan pendahulunya, guru memberikan balik, oke. Guru memberikan apresiasi, oke. Lanjut. Refleksi apa ya, refleksinya ada. Ya, Sudah. Oke. Ini sampai refleksi pendidik ya? Iya, peserta didik. Ada refleksi guru ya, kita harus bikin refleksi guru, kita bikin dulu ada refleksinya, ada asesmennya. Jadi kalau di Kumar itu penilaian itu disebut asesmen ya, ada penilaiannya tentu disesuaikan kalau kita dalam berkelompok itu bagi penilaiannya seperti apa ya, untuk penilaiannya. Terus ada kegiatan pengayaan dan remedial. Baru ntar di belakangnya ada LKPD ya, ada LKPD urutannya, lampiran sebagai lampirannya itu ada LKPD, ada bahan bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium ini ya kata-kata yang memang kayak di buku, misalnya kayak itu kan asmaul husna apa artinya, seperti itu. Baru nanti di bawahnya ada daftar pustakanya, jangan lupa nanti di bawahnya boleh setiap pertemuan kita bikin misalnya di Padang tanggal berapa ya, Padang, bulan, tanggal, bulan, tahun, nama kita, terus di sebelah kirinya itu kepala sekolah gitu. Itu aja untuk ininya. Secara ini sudah mendekati bagus, cuman ada yang perlu diperbaiki tadi. Di CP-nya itu dilihat ya, dicari CP-nya apa, yang kita akan tahu komitmen ini CP apa ya. Baik Ibu. Oke, baik. Untuk LKPD, Lina izin menampilkan LKPD yang Lina buat ya Bu? Ya silakan. Berikut lampiran modul ajar pendidikan agama Islam.
Jadi yang pertama itu soal evaluasi, yaitu pilihan ganda. Dina baru bikin 5 soal karena ternyata bikin soal itu sulit. Memang tidak gampang. Iya, terus ada kunci jawaban soal evaluasi tadi, dan untuk LJK-nya seperti ini, Bu. Nanti anak bisa menggunting dan menempel ini di tempatnya. Lalu satu lagi dia tarik garis untuk pemahamannya. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح Kita يرفعه coba lihat bandingannya. الذين يكفرون السيئات لهم عذاب Oke sih boleh. Ya boleh. Kalau yang ini kan tebal KPD-nya boleh. Cuman kalau yang apa kayaknya nggak yang kita ambil yang memang cocok dengan ini. Kayak ini kan boleh nih, pohon rukun iman apa saja kayak tadi. Kalau anak-anak kelas 2 itu kan masih dengan suka dipancing dengan gambar-gambar yang kegiatan Ya. pembelajaran atau kegiatan evaluasinya. Jadi dia akan ingat dengan seperti yang tadi ini. Nah, kalau yang evaluasi yang di atas yang tadi yang Dina tampilkan ya, itu lebih condongnya untuk kegiatan formatifnya. Setelah formatif itu, ini untuk LKPD-nya yang tadi itu udah cukup, Oke. yang gambar-gambar ya, seperti itu. Jadi itu kan LKPD itu kan biar anak ini paham nggak dengan materi yang kita kasih. Nah untuk kelas 1, kelas 2 itu pasti aku kan lebih tertarik dengan yang menempel-nempel. Dia akan cepat ingatnya seperti itu. Oke. Berarti ini Yang untuk apa menilah menjodohkan. Oh iya. Berarti kalau yang Itu di atas lebih condong ini ke sumatif tuh. ini untuk sumatifnya ya. Oke, Ibu. Perhatian di akhir bab nanti kita mengasih tugas motifnya bisa kita pakai. Oke. Oke, sekian yang bisa Dina presentasikan. Terima kasih banyak Ibu atas evaluasinya hari ini. Maaf Dina sama Rahmi ganggu malam-malam Ibu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Untuk Rahmi pesan ya, coba dilihat lagi kalau mau pakai K13 itu ada K13 yang ada 13 komponen itu. Cuman karena kita udah lama nggak bikin, udah 1-2 tahun ini nggak pakai, udah 3 tahun ini nggak pakai RPP ya. Jadi nggak ada contohnya. Jadi coba lihat di ini